Bapak Ibu, rekan-rekan seluruh sekolah dasar di Indonesia dan juga sudah bergabung perwakilan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan juga BBPMP dan BPMP yang sudah bergabung di YouTube kami. Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa sahabat sekolah dasar ini sebetulnya adalah pengejawantahan bagaimana budaya sekolah aman nyaman itu betul-betul dipraktikkan di level sekolah, dan peran aktif dari peserta didik, dari murid-murid kita harapannya menjadi aktif, perannya aktif untuk bisa menjadi bagian dari perubahan. Kita lanjutkan. Bapak Ibu, ini adalah gambaran program secara besaran dan tadi poinnya bahwa gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dan gerakan rukun bersama teman ini adalah semangat yang kita bawa di dalam program ini, program Sahabat Sekolah Dasar. Nyatanya ini menjadi satu inovasi untuk melibatkan murid untuk bisa berperan aktif dan punya peran dan ruang untuk berkolaborasi dengan catur pusat pendidikan gitu ya. Dan program Sahabat Sekolah Dasar ini harapannya nanti berujung pada budaya sekolah aman dan nyaman. Peran kepala sekolah dan guru ini menjadi paling penting juga. Kita lanjut. Di 2025 sudah tersebar, tadi sudah disampaikan oleh moderator dan juga Pak Direktur dan Pak Minhajul, 2025 sudah ada 80 sekolah yang tersebar di 80 kabupaten kota di 37 provinsi. Namun, sahabat sekolah dasar ini adalah bagian tim yang utuh. 160 kepala sekolah dan guru, 3 murid di tahun 2025. Jadi totalnya ada 500 dasar yang tersebar di 80 kabupaten kota. Ya, Bapak Ibu semuanya, kita lihat 2026. Di 2026 tujuan utamanya adalah mengusung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana secara konsisten itu diterapkan di sekolah, rumah, dan lingkungan sekitar. Gerakan rukun sama teman sebagai pengejawantahan dari budaya sekolah aman dan nyaman itu juga tetap dilaksanakan. Ruang bagi murid juga didorong untuk menjadi agen perubahan dan juga untuk ujungnya bisa mencetak murid-murid yang memiliki 8 dimensi profil lulusan. Tentunya kolaborasi antara sekolah dan keluarga juga penting, dan juga bagaimana pemanfaatan media untuk bisa memberikan dukungan penguatan karakter dan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Ini tujuan utamanya. Kita lanjutkan. Manfaat yang Bapak Ibu nanti ini bisa kami sampaikan, bisa terlihat juga manfaat yang akan terasakan oleh murid, oleh sekolah, oleh orang tua, dan juga pemerintah daerah. Tapi intinya untuk sekolah dan murid ini penguatan karakter akan menjadi corong, akan yang menjadi paling terasa oleh sekolah dan juga murid, dan berdampak kepada pastinya bagaimana penguatan karakter di daerah masing-masing. Kita lanjutkan. Nah, bagaimana nih kita mau daftar gitu ya? Kriteria pendaftarannya yang pertama, bagi sekolah-sekolah yang sudah pernah ditetapkan di tahun 2025 itu berarti sudah tidak bisa mengikuti lagi begitu ya, karena tugasnya untuk sahabat sekolah dasar tahun 2025 tugasnya untuk bisa menginspirasi, memberikan pendampingan kepada rekan-rekan sekolah lain dan juga melanjutkan aksi nyata yang sudah dilakukan pada tahun 2025. Sehingga program ini terbuka untuk seluruh sekolah dasar di swasta maupun negeri itu diperbolehkan untuk mendaftar pada program Sahabat Sekolah Dasar. Lalu yang poin kedua, sekolah juga penting sekali. Sekolah yang seperti apa sih yang mendaftar? Sekolah yang sudah melaksanakan program penguatan pendidikan karakter. Nah, nanti seperti apa mencuplik bagaimana program penguatan karakter itu melalui video yang berdurasi 3-5 menit. Lalu yang berikutnya, sekolah juga memiliki akun media sosial, bisa dipilih YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Dan termasuk juga kepala sekolah dan guru mempunyai komitmen. Sahabat sekolah dasar memiliki formasi yang lengkap Bapak Ibu. Yang pertama adalah 1 kepala sekolah dan 1 guru sebagai pembimbing, dan terdiri dari 4 murid, 2 laki-laki dan 2 perempuan. 2 laki-laki, 2 perempuan ini terdiri dari
peserta didik atau murid yang duduk di kelas 3 dan 4 pada tahun ajaran 2025-2026. Jadi saat ini murid-murid yang didaftarkan adalah murid-murid yang duduk di kelas 3 dan kelas 4. Apakah harus 2 laki-laki 2 perempuan? Betul. Prinsip inklusivitas dengan background variasi agama, suku budaya itu silakan menjadi ranah sekolah untuk melihat apakah mana murid-murid yang mempunyai mempunyai komitmen dan peran untuk bisa menginspirasi rekan-rekannya. Jadi terdiri dari 4 murid ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini adalah skema pelaksanaannya. Saya akan melanjutkan secara cepat. Nanti akan dimulai dengan sosialisasi dan dari pusat begitu, lalu pengumuman, lalu ada sosialisasi nanti yang disampaikan oleh rekan-rekan daerah dari dinas maupun BBPMP. Pendaftaran akan dibuka hari ini. Tadi seraya sudah dibuka dan diluncurkan oleh Pak Direktur. Pendaftaran akan dibuka hari ini. Jadi setelah hari ini nanti Bapak Ibu dari sekolah sudah bisa mempersiapkan diri untuk mendaftar. Nah, ketika pendaftaran nanti lanjut akan ada seleksi, lalu nanti ada seleksi tahap 1, tahap 2, lalu dilanjutkan penilaian, nanti akan ada pembekalan dan juga melaksanakan aksi nyata. Pelaksanaan aksi nyata ini menjadi hal penting Bapak Ibu karena pendidikan karakter itu tidak bisa menjadi suatu kata hiasan gitu ya. Jadi memang harus ada aksi nyata dari murid-murid kita di sekolah. Nah, aksi nyata ini nanti akan dilaksanakan dan didampingi oleh kepala sekolah dan guru, dan nanti aksi nyatanya akan dilaporkan melalui dashboard, dan nanti akan ada penilaian, dan nanti di akhir akan ada semarak sahabat sekolah dasar sebagai apresiasi kepada seluruh sahabat sekolah dasar di tahun 2026. Kita lanjut. Ini adalah peran-peran berbagai pihak, Bapak Ibu, nanti ini bisa dilihat. Namun yang menjadi catatan kami sangat menunggu gitu ya, sangat senang sekali kepada seluruh stakeholder yang sudah terlibat, rekan-rekan BBPMP dan Dinas Pendidikan. Kita akan selalu mendukung, mendorong bagaimana sosialisasi untuk sekolah-sekolah mendaftar pada program Sahabat Sekolah Dasar ini. Jadi nantikan terus sekolah-sekolah untuk dapat terinfokan update-update terbaru dari rekan-rekan dinas maupun BBPMP. Program Sahabat Sekolah Dasar ini terbuka untuk seluruh sekolah, Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan jelaskan di panduan secara detail. Nanti kami akan jelaskan lagi di panduan. Kita lanjutkan dulu. Ini adalah peran-perannya. Kita lanjutkan. Peran-peran yang paling penting. Nah, ini yang Bapak Ibu bisa cermati bersama. Lini masanya adalah di bulan April Mei ini kita akan melakukan sosialisasi untuk pendaftaran, pembukaan atau peluncuran pendaftaran Sahabat Sekolah Dasar 2026 dilaksanakan hari ini, dan Bapak Ibu memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk mempersiapkan diri gitu ya, untuk mendaftar dan melengkapi hal-hal administratif maupun substantif yang perlu disiapkan, dan pada tanggal 19 sampai pada bulan Juni itu akan dimulai periode penilaian dan akan ada pengumuman di bulan Juni. Seleksi berikutnya masih berjalan, lalu nanti akan ada pengumuman seleksi final gitu ya di bulan Juli, dan nanti akan ada dilanjutkan pembekalan, dilanjutkan pelaksanaan aksi nyata, dan nanti di akhir akan ada semarak Sahabat Sekolah Dasar. Nah, ini kita lihat bersama Bapak Ibu seleksi tahap 1. Tadi kita semua mempunyai waktu sekitar 1 bulan, Bapak Ibu ya, waktu pelaksanaan pendaftaran seleksi tahap 1 ini dimulai dari hari ini 8 Mei hingga 6 Juni. Di 8 Mei sampai 6 Juni ini Bapak Ibu apa yang harus dilakukan? Yang pertama, Bapak Ibu siapkan mengisi form pendaftaran pada laman resmi Direktorat Sekolah Dasar. Jadi registrasi online gitu ya. Di registrasi online ini nanti bisa dicek di media sosial Direktorat Sekolah Dasar melalui Instagram dan yang lainnya. Lalu jangan lupa follow dan subscribe salah satu akun media sosial Direktorat Sekolah Dasar, unggah video. Nah, nanti saya akan jelaskan video seperti apa sih yang diharapkan begitu ya. Bagaimana video ini menceritakan program sekolah dalam upaya penguatan karakter untuk mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Lalu
Unggah video selesai, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti surat keterangan peserta seleksi sahabat sekolah dasar, surat persetujuan orang tua, dan juga lembar orisinalitas karya video, dan yang terakhir pernyataan keikutsertaan program sahabat sekolah dasar. Jadi itu Bapak Ibu waktu 1 bulan itu masih ada gitu ya untuk bisa mempersiapkan diri terkait dengan video maupun administrasi yang diperlukan. Nah, video yang seperti apa yang Bapak Ibu perlu siapkan di sekolah? Yang pertama adalah bagaimana format dan durasinya. Dari durasi ini berdurasi 3 sampai 5 menit gitu ya. Lalu rasionya 9:16 dan bentuknya juga sudah sesuai dengan format-format yang ditentukan dalam panduan. Lalu substansi dan konten yang perlu disiapkan, ada beberapa hal. Ya, substansi dan konten yang perlu disiapkan adalah bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan penguatan karakter di sekolah untuk menghadirkan budaya sekolah aman dan nyaman. Bagaimana juga pelibatan catur pusat pendidikan, dan juga itu di kreativitas storytellingnya juga ditangkap melalui alur cerita dari video tersebut. Dan Bapak Ibu juga perlu memperhatikan etika dan keamanan digital, dan ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, tagging, mention, dan beberapa akun ini menjadi catatan kami di tahun sebelumnya. Mohon bisa sekolah memperhatikan begitu ya beberapa hal administratif yang perlu dilengkapi termasuk tagging dan mentionnya. Kita lanjut. Nah, ini seleksi tahap 2, Bapak Ibu. Seleksi tahap 2 ini akan dilakukan Seleksi tahap 2 ini akan dilakukan secara wawancara, interview begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar. Seleksi tahap 2 ini dilakukan setelah nanti disampaikan seleksi administrasi, dan peserta yang mengikuti seleksi tahap 2 ini memang yang sudah lolos di tahap 1. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan nanti ketika seleksi tahap 2, peserta nanti akan diberikan jadwal wawancara secara daring dari pusat, dan juga rekan-rekan sekolah nanti akan menyiapkan paparan yang memang dibutuhkan gitu ya, termasuk formatnya akan kami siapkan. Pelaksanaannya siapa yang diwawancara? Yang diwawancara adalah kepala sekolah, guru, dan juga murid. Jadi nanti satu tim lengkap sahabat sekolah dasar melakukan wawancara bersama tim dari Direktorat Sekolah Dasar, dan hasilnya akan disampaikan pada tanggal 31 Juli 2026. Apa saja sih sebetulnya yang harus fokus presentasi dari sekolahnya apa saja, bagaimana program penguatan karakter murid ini dilakukan dalam rangka mewujudkan budaya sekolah aman nyaman, dan bagaimana implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, rukun sama teman, dan program lain yang relevan yang sudah dimiliki oleh sekolah. Ada beberapa kriterianya kesesuaian program, inovasi dan kreativitasnya, kolaborasi dan semangat, serta keterwakilan daerah. Jadi Bapak Ibu, untuk sesi tahap 2 ini nanti akan ada informasi lebih lanjut pada laman Direktorat Sekolah Dasar melalui website maupun media sosial kami. Ya, ini adalah pembekalan, ini adalah rangkaian setelah Bapak Ibu melakukan wawancara dan ditetapkan sebagai sahabat sekolah dasar 2026, akan ada koordinasi dan pembekalan bagaimana nanti Bapak Ibu mendalami substansi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, rukun sama teman, mewujudkan budaya sekolah aman dan nyaman. Pembekalan ini juga menjadi corong koordinasi dan bagaimana nanti Bapak Ibu dibekali bagaimana melakukan aksi nyata di sekolah ketika mendampingi murid-murid kita, sahabat sekolah dasar, melakukan aksi nyata. Kita lanjutkan. Nah, ini aksi nyata yang sudah dilakukan di tahun 2025. Jadi lagi-lagi penguatan karakter itu tidak jadi kata hiasan, tapi langsung menjadi perbuatan gitu ya, langsung dilakukan di sekolah menjadi aksi nyata, dan ini nanti wajib didokumentasikan dan didesiminasikan pada media sosial sekolah. Jadi yuk media sosial sekolahnya diaktifkan, dioptimalkan untuk bisa memotret pelaksanaan aksi nyata di sekolah masing-masing. Kita lanjut.
Dan yang terakhir, kita akan memberikan apresiasi kepada seluruh sahabat sekolah dasar di tahun 2026. Apresiasi ini nanti akan menjadi penyemangat gitu ya bagi seluruh sahabat sekolah dasar, bagaimana nanti inovasinya terlihat pada upaya pelibatan catur pusat pendidikan, bagaimana pelaksanaan aksi nyatanya, bagaimana pelibatan media komunikasi, informasi serta publikasi yang telah dilakukan.